104,9 Radio Merapi FM, Dimensi Melodi dan Informasi. Selamat datang, salam jumpa Mitra Merapi semuanya yang berbahagia. Salam jumpa juga kepada narasumber yang sudah terhubung via telekonferensi. Dan luar biasa sekali di kesempatan hari ini dalam talk show vaksinasi COVID-19 3S. Selamat sehat selalu. Ini kita akan membahas, akan mengulik lebih lanjut, lebih dalam yang berkaitan dengan vaksinasi 3S. Selamat sehat selalu. Ya, untuk itu di sini sudah terhubung ada narasumber yang sudah terhubung via telekonferensi ya. Untuk pertama narasumber kita ini ada Bapak Dr. Hartanto, MMED SC selaku Koordinator AIHSP Jawa Tengah. Salam jumpa Bapak Hartanto. Selamat jumpa Mbak Dona ya. Ya, dan betul. Mitra Merapi yang Betul sekali. Sangat saya banggakan. Ya. Oke, ini Bapak Hartanto ini selaku Koordinator AIHSP Jawa Tengah begitu ya? Betul. Oke, kabar baik ya hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, sudah siap untuk berbagi informasi kepada pendengar semuanya. Luar biasa, alhamdulillah. Oke, kalau begitu lanjut lagi Dona sapa ke narasumber yang kedua yang juga sudah terhubung. Ini ada Ibu Rahma, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Halo, salam jumpa Ibu Rahma. Halo Mbak Dona, salam jumpa. Oke, sehat salam jumpa. Ya, alhamdulillah kabar baik. Ini Ibu Rahma selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, begitu ya? betul Mbak Dona. Oke, kemudian lanjut lagi. Dona sapa terlebih dahulu narasumber yang berikutnya. Ini sudah terhubung juga oleh Bapak Edi Susanto. Ini beliau selaku layanan Intas Magelang. Salam jumpa Bapak Edi Susanto. Salam jumpa Mbak Mitra Merapi semua. Oke, bagaimana ini kabarnya Bapak Edi Susanto? Alhamdulillah, saya Mbak. Alhamdulillah. Sudah siap Bapak Edi Susanto untuk berbagi bersama pendengar semuanya ya? Insya Allah siap Mbak. Oke, lanjut kembali Dona sapa untuk narasumber yang juga sudah terhubung. Ini narasumber kita yang terakhir ada Bapak Sinam Sutarno selaku program dari manajer Migrant Care. Salam jumpa Bapak Sinam Sutarno. Halo Mbak Dona, halo pendengar Mitra Merapi, salam sehat untuk kita semua. Baik, kabar baik Bapak ya? Baik Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat juga. Oke, kalau begitu ini Mitra Merapi yang berbahagia, kita sudah siap untuk berbagi bersama Anda semuanya berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 3S. Selamat sehat selalu. Nah, pastinya Mitra Merapi juga sudah bertanya-tanya untuk vaksinasi 3S itu sendiri. Selamat sehat selalu ini vaksinasi seperti apa? Nah, supaya lebih syahdu, lebih kenal, dan juga lebih paham, terlebih kita dengarkan dulu untuk pemutaran jingle vaksinasi 3S. Selamat sehat selalu. Ayo berani untuk divaksinasi, siap lawan COVID-19 agar 3S selamat sehat selalu aman terlindungi. Jagalah protokol kesehatan selalu agar pulih lebih cepat. Kita bangkit lebih kuat semua jadi 3S. Selamat sehat selalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo rame-rame kita berani untuk vaksinasi COVID-19 3S. Selamat sehat selalu. Untuk informasi sentra vaksinasi bisa menghubungi puskesmas terdekat dan tetap jaga protokol kesehatan agar sehat bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komite
Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan atau AIHSP, Save the Children dan Jalin Foundation. Oke, Mitra Merapi yang berbahagia semuanya, itu dia tadi jingle dari vaksinasi 3S Selamat Sehat Selalu. Sudah kita dengarkan bersama dan pastinya perlu Anda ketahui, pendengar semuanya, Mitra Merapi yang berbahagia, bahwasanya talk show hari ini diadakan untuk meng-highlight Hari Disabilitas Internasional yang tiba di tanggal 3 Desember 2022 lalu. Nah, pastinya talk show ini juga dipersembahkan oleh Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan AIHSP, Save the Children dan Jalin Foundation. Oke, kita masuk di segmen yang pertama. Tadi kita bersama sudah menikmati jingle vaksinasi 3S Selamat Sehat Selalu. Nah, di sini Dona ingin langsung bertanya kepada narasumber kita yang pertama. Ini untuk Bapak Dr. Hartanto MMEDSC selaku koordinator dari AIHSP Jawa Tengah. Ini tadi Bapak Hartanto sudah mendengarkan juga jingle dari vaksinasi 3S ya Pak ya? Ya, betul. Bagus. Oke, nah langsung saja nih, pastinya pendengar di rumah juga sudah ingin tahu lebih lanjut. Sebenarnya apa ini vaksinasi 3S Selamat Sehat Selalu itu? Silahkan Bapak Dr. Hartanto bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Dona dan Mitra Merapi. Ya, ya. Perkenalkan saya Hartanto. Saya pernah jadi orang Magelang loh 10 tahun. Oh, oke. Tahun 81 sampai 90 ya. Baik. Ya. Baik. Program ini adalah program kampanye vaksinasi ya COVID-19 ya, walaupun sudah banyak yang divaksin, tetapi tetap kita mengkampanyekan vaksinasi COVID-19 ya. Buktinya saya baru saja menyelesaikan booster yang kedua. Jadi sebagai lansia saya harus melindungi diri ya. Baik. Ini diselenggarakan oleh program kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan atau disingkat AIHSP kalau bahasa Inggrisnya Australia Indonesia Health Security Partnership ya, ini didukung di dalam pelaksanaannya oleh Save the Children ya, dan Migrant Care serta Jalin Foundation ya, di Jawa Tengah. Secara khusus ditargetkan atau ditujukan kepada kelompok rentan, kelompok lansia, lanjut usia, para penyandang disabilitas, yang ada yang menyebut difabel, ya. Kemudian untuk wanita, perempuan, ya. Kemudian masyarakat rentan lainnya, serta masyarakat yang belum terjangkau, misalnya di tempat-tempat terpencil atau yang karena pekerjaannya sehingga tidak sempat untuk menjangkau pelayan. Itu. Kemudian kampanye ini difokuskan di 3 kota, ya, tiga daerah, yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Magelang, serta Kabupaten Cilacap. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah, ya kalau di sini ada pemerintah Kabupaten Magelang, kalau di Jawa Tengah jelas untuk mendukung pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya dalam meningkatkan cakupan vaksinasi cakupan vaksinasi COVID-19 ya. Jadi tidak hanya pada booster saja, tapi siapa saja yang belum vaksin pertama, vaksin kedua, booster pertama itu bisa memanfaatkan pelayanan ini ya untuk menuju masyarakat Jawa Tengah yang sehat ya, kemudian cepat pulih ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Kalau tadi dijawakan adalah selamat, sehat selalu ya. Itu demikian Mbak Dona ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Hartanto selaku koordinator dari AIHSP Jawa Tengah.
tadi sudah dijelaskan lebih lanjut mengenai vaksinasi 3S Selamat Sehat Selalu itu seperti apa ya. Dan ini untuk saya pribadi mendukung sepenuhnya program ini, apalagi berbagai upaya juga memang harus dilakukan ya untuk terus memperhatikan mereka yang khususnya harus divaksinasi, yaitu kelompok rentan secara khusus sebagai kelompok yang mengalami kerugian lebih berat dibandingkan kelompok masyarakat umum yang lainnya. Nah, lanjut kembali, saya masih ingin menyampaikan pertanyaan untuk Bapak Hartanto. Nah, untuk ini program vaksinasi 3S Selamat Sehat Selalu atau program kampanye dari vaksinasi 3S, ini apa yang membuat program ini berbeda? Kemudian mungkin ada harapan dari terlaksananya program tersebut. Silakan Bapak Hartanto. Terima kasih ya. Memang disarankan atau dianjurkan ya, diperintahkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya, bahwa untuk mengatasi COVID ini perlu ya mengembangkan vaksin, memberikan vaksinasi COVID ya, tidak hanya bagi masyarakat umum ya, tetapi juga untuk masyarakat yang khusus tadi, lansia ya, tapi juga untuk kelompok-kelompok rentan ya, yang terdampak atau yang mudah terkena COVID. Kita ketahui bahwa kalau data-data di rumah sakit itu justru yang mudah terkena itu lansia, kemudian yang menderita komorbid, kemudian orang yang belum divaksin itu statistiknya atau datanya itu seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Maka dari itu lansia, kemudian penyandang disabilitas itu adalah suatu kelompok yang kita khususkan, apalagi kita baru saja memperingati Hari Disabilitas tanggal 3 Desember yang lalu. Maka kegiatan ini adalah sangat tepat. Maka dalam program Selamat Sehat Selalu ini dibutuhkan ya, kebutuhannya adalah merupakan kebutuhan kelompok rentan serta kemanusiaan ya. Mereka diharapkan mudah mengakses ya pelayanan vaksinasi yang sangat diperhatikan ini, yaitu dengan cara bisa melakukan pendekatan ya, dengan pendekatan menjemput atau mengantar menjemput ya, kemudian mendekatkan sentral-sentral vaksin atau pos vaksin di lingkungan mereka ya, kemudian kita datang ke tempat-tempat mereka, apakah itu di pucuk gunung atau di pantai, di seberang dan sebagainya, itu adalah hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Jadi misalnya orang-orang yang sudah tidak berpergian tidak perlu vaksin, tidak, semua harus mendapatkan hak untuk divaksin. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini berupaya untuk mengeliminasi atau menghilangkan berbagai hambatan akses ya terhadap pelayanan pelayanan vaksinasi COVID-19 ini. Maka harapannya ke depan program yang tadi disampaikan berbeda ya, program penjangkauan dan kampanye lokal ini dapat memberikan dukungan pada pemerintah ya dalam menjangkau sasaran vaksin ya. Kemudian cara ini bisa ditiru untuk program-program nanti yang akan datang. Jadi harus memang proaktif menjemput, mendatangi kelompok-kelompok yang harus dilindungi juga. Jadi itu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya kira di Kabupaten Magelang sudah ya ada yang juga melaksanakan seperti ini, tetapi ini kesempatan bagi lansia dan disabilitas untuk memanfaatkan yang disediakan oleh AIHSP, Migrancare, dan Jalin Foundation. Demikian Mbak Duna.
Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Hartanto selaku Koordinator AIHSP Jawa Tengah. Kampanye vaksinasi 3S itu sendiri adalah untuk menjangkau mereka-mereka yang memang selama ini mungkin tidak tersentuh oleh pemerintah atau juga layanannya kurang, kemudian wilayahnya juga sulit terjangkau. Jadi diadakannya program ini spesial untuk mereka-mereka dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu tadi untuk para lansia, kemudian untuk penyandang disabilitas. Dan semoga harapannya dari program vaksinasi 3S ini bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Oke, Mitra Merapi yang berbahagia, segmen 1, Dona sudah mengobrol banyak oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Hartanto MMEDSC, selaku Koordinator AIHSP Jawa Tengah. Nah, untuk Anda, Mitra Merapi, yang harus Anda perhatikan, jika Anda ingin memberikan pertanyaan atau berkomentar seputar talk show kita di hari ini mengenai vaksin 3S, selamat sehat selalu, ini Anda bisa menghubungi atau bisa langsung DM ke Instagram @3S_selamat sehat selalu. Kemudian untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya mengenai jadwal atau vaksin di Magelang, ini bisa juga menghubungi langsung kepada Mas Triwidianto atau Mas Wiwit. Ini selaku Project Officer Migrant Care wilayah Magelang. Untuk nomor teleponnya di 0822 3176 3846. Oke, kita akan kembali lagi sesaat lagi di segmen yang kedua. Pastinya masih bersama narasumber kita di hari ini untuk membahas lebih lanjut tentang vaksinasi COVID 3S, yaitu selamat sehat selalu. Bisa ngobrol. Halo. Halo, terdengar suara saya ya? Bagus. Oke, ini untuk Bapak Hartanto. Saya ingin bertanya nih, gimana? Mungkin ada yang ingin dikoreksi, kita ulang lagi atau gimana? Monggo. Silakan, ya. Kalau ada yang akan ditanyakan. Untuk tadi di segmen yang pertama, Bapak Hartanto, mungkin ada yang ingin dikoreksi atau kita bisa ulang kembali atau gimana? Cukup, Mbak. Oh, Iya. sudah cukup ya? Sudah cukup ya, Pak ya? Cukup, Mbak. Oke, berarti saya bisa mulai segmen kedua ke... Maaf. Ya. Tadi untuk endingnya mungkin menyebutkan nama programnya jangan vaksin 3S ya. Oke. Takutnya jadi misperception untuk ada vaksin baru lagi, tapi disebutnya ini aja vaksinasi COVID-19 3S. Selamat sehat selalu gitu ya. Oke, boleh siap. Dilengkapi. Ya, itu nanti bisa diedit lagi nggak apa-apa, jadi nggak perlu diulang dari awal ya? Iya. Oke, jadi vaksinasi COVID-19 3S. Ya betul, Mbak. Selamat sehat selalu. Oke, siap. Kemudian untuk penyebutan nama Mas Wiwit ini fokus di segmen yang keempat saja. Begitu? Iya, Mbak. Oke, berarti nanti saya untuk closing tiap segmennya cuma menyebutkan yang ingin bertanya di Instagram saja. Ya, betul, Mbak. Oke, berarti nanti itu bagian itu juga dipotong ya, nanti biar dipotong ketika editing. Iya, bisa. Oke, ada lagi? Udah cukup, Mbak. Mungkin bisa dilanjut ke segmen 2. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke segmen yang kedua untuk Ibu Rahma, sudah siap? Siap, Mbak Dona. Oke, suara saya terdengar ya, Bu ya? Terdengar indah. Oke. Baik, kalau begitu kita mulai lagi
segmen yang kedua. Baik, Mitra Merapi yang berbahagia, kita kembali lagi di talk show kita hari ini yang masih terus membahas mengenai vaksinasi COVID-19 3S. Selamat sehat selalu. Dan pastinya Dona masih terhubung dengan para narasumber via teleconference. Tadi di segmen yang pertama Dona sudah ngobrol banyak dengan Bapak Dr. Hartanto, MMEDSC selaku Koordinator AIHSP Jawa Tengah. Sudah membahas lebih lanjut dari vaksinasi 3S selamat sehat selalu itu sendiri ya. Nah, di segmen yang kedua kali ini Dona beralih ke narasumber selanjutnya. Ini ada Ibu Rahma selaku Kabid Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit. Halo Ibu Rahma. Halo Mbak Dona dan Mitra Merapi Magelang. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Rahma juga kabar baik ya? Alhamdulillah sehat, selamat selalu. Amin. Oke, luar biasa sekali, semangatnya sudah terdengar nih Ibu Rahma nih. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di segmen yang pertama kita sudah membahas bahwasanya diadakannya program vaksinasi COVID-19 3S Selamat Sehat Selalu. Ini diprioritaskan untuk mereka yang mungkin ada di wilayah yang sulit dijangkau atau yang kurang tersentuh dari pelayanan pemerintah, terutama mereka dari kelompok rentan dan juga para penyandang disabilitas ya. Nah, pertanyaannya untuk Ibu Rahma, mengapa nih Bu untuk penyandang disabilitas ini termasuk ke dalam kelompok yang rentan terkena dampak COVID-19. Kemudian apakah penyandang disabilitas ini perlu diberikan prioritas untuk vaksin COVID-19? Silakan Ibu Rahma. Baik, terima kasih Mbak Dona dan Mitra Merapi di Magelang. Mungkin kita perlu mengingat kembali begitu luar biasa dampak COVID-19 dan kami perlu sampaikan bahwa COVID-19 masih ada. Betul. Sehingga perlu tetap kita waspada terhadap COVID. Dan virus COVID ini Mitra Merapi sudah tahu dan mungkin merasakan virusnya berdampak luar biasa dan bahkan bisa mematikan. Mitra Merapi tahu tidak, kematian COVID ini ternyata setelah dianalisis ternyata banyak yang belum vaksin loh. Nah, kita juga perlu tahu bahwa transmisinya ini melalui percikan ludah ketika kita batuk, bersin, sehingga sangat berbahaya ketika kita kontak erat, kemudian kontak dekat, berjabat tangan, bersentuhan ini. Sehingga protokol kesehatan itu mutlak wajib dilakukan. Yaitu minimal dengan cuci tangan pakai sabun, kemudian tetap jaga jarak aman, kemudian tetap memakai masker. Nah, bagaimana ini terjadi pada kelompok difabel, kelompok rentan? Dengan segala keterbatasannya, tentu saja mereka mempunyai keterbatasan, pertama keterbatasan informasi pasti ya, keterbatasan informasi, kemudian keterbatasan akses air bersih. Bukan berarti air bersihnya yang tidak ada, tetapi secara fisik mereka mempunyai keterbatasan untuk bisa mengakses air bersih sehingga memastikan tangannya yang sudah bersentuhan dengan barang-barang yang sudah terkontaminasi bisa cuci tangan dengan sabun secara rutin. Kemudian karena dengan keterbatasannya dengan penglihatan misalnya, mereka tidak tahu di sekitarnya, sehingga untuk menjaga jarak aman dengan orang lain ini juga ada keterbatasannya. Nah, tentu saja kelompok rentan ini kalau ditambah dengan jika mereka mempunyai komorbid ya, penyakit penyerta, misalnya hipertensi, kemudian diabetes dan lain-lain atau penyakit infeksi lainnya, jika mereka sampai terinfeksi oleh virus COVID, ini sungguh membahayakan.
Sehingga kelompok rentan, salah satunya adalah kelompok difabel ini, menjadi prioritas untuk bisa diberikan vaksinasi. Karena apa? Karena dengan vaksinasi ini harapannya terbentuk ya kekebalan kepada kelompok rentan, kelompok difabel ini, sehingga akan memutus penularan. Jadi kelompok rentan ini tidak tertular ya transmisi virus COVID ini. Dan jikalau sampai tertular tidak memberikan dampak yang membahayakan dan bahkan bisa mencegah kematian karena infeksi virus COVID-19 ini. Untuk itu Mitra Merapi, jika ada anggota keluarga ataupun tetangga ya atau teman dekat dan sebagainya yang termasuk dalam kelompok rentan atau kelompok difabel ini, derek nitip pastikan mereka sudah vaksinasi dosis 1, dosis 2 dan sampai booster. Jangan lupa ya, derek nitip. Ya gitu Mbak Dona. Oke, terima kasih sekali Ibu Rahma selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Tadi sudah dijelaskan memang para penyandang disabilitas ini termasuk ke dalam kelompok yang rentan terkena dampak COVID-19 ya. Nah, jadi memang harus diberikan prioritas untuk mereka bisa divaksinasi COVID-19. Nah, pertanyaan kembali nih, mungkin ada pertimbangan tersendiri nggak sih Ibu Rahma terkait dengan penyandang disabilitas yang perlu diberikan prioritas untuk vaksin? Halo, Ibu Rahma. Masih terhubung ya, Ibu Rahma ya? Ya, baik. Ya, tadi karena begitu luar biasa ya dampak virus COVID ini, bahkan bisa menimbulkan kematian dan kelompok rentan ya, kelompok difabel ini dengan segala keterbatasannya, kemudian dengan kemungkinan dibawa komorbid, sehingga mempunyai potensi besar terinfeksi virus COVID-19, dan ini makanya perlu diberikan vaksinasi sampai dengan booster, dosis 1, dosis 2 dan booster. Dan tentu saja ini tidak mudah, Mbak Dona, tidak mudah. Karena yang untuk kelompok atau masyarakat biasa saja ini butuh upaya untuk mereka mau vaksinasi. Ada rasa takut, betul. Ya, ada rasa takut dari yang bersangkutan, ada rasa takut dari anggota keluarganya, ya, takut terjadi apa-apa jikalau nanti kelompok difabel ini diberi vaksinasi. Kemudian juga ada ketidakpercayaan juga dengan tenaga kesehatan dan sebagainya. Sehingga ini perlu dilakukan penjangkauan. Pertama pasti penjangkauan informasi, ya, informasi. Jadi kita tidak pernah lelah untuk memberikan pemahaman, informasi, komunikasi kepada mereka betapa pentingnya vaksinasi COVID-19, kemudian jenis vaksin apa saja dan yang mereka bisa peroleh untuk kelompok difabel, kemudian tempat layanannya di mana, kemudian kapan harus memperoleh vaksinasi. Ketika dosis 1, intervalnya di dosis 2 kapan, kemudian sampai ke booster itu nanti kapan. Kemudian tempat layanannya di mana, kita tidak pernah lelah untuk menyampaikan informasi itu. Dan tentu saja penjangkauan kaitannya dengan penjangkauan aspek layanan ya, layanan vaksinasi itu sendiri. Dan tentu saja layanan ini dibuka lebar, yang pasti di rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik yang sudah dinilai mampu memberikan vaksinasi COVID. Demikian juga di sentra-sentra layanan yang bahkan layanan-layanan ini dilakukan di desa-desa, ya, di desa, dan ada juga yang membentuk tim vaksinator di tingkat desa, kemudian juga di panti-panti, kemudian dengan metode dijemput ya, dijemput, dibawa ke tempat layanan atau
tim vaksinatornya itu door to door, datang ke rumah, kemudian diberi vaksinasi COVID di rumah. Dan ini tentu saja Dinas Kesehatan tidak bisa bergerak sendiri, dan kolaborator kita luar biasa ya, karena ini pasti menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat maupun mitra-mitra. Dan hadir di sini juga yang sudah bermitra dengan kami, mulai dari PMI, kemudian AIHSP, ini kok ada Pak Dr. Hartanto, terima kasih. Kemudian Migran Care itu juga luar biasa, mobilisasi dari masyarakat yang ada keterbatasan untuk bergerak ke layanan, itu Migran Care juga jemput kelompok difabel ini, kemudian jadi jalin Save the Children ini juga berperan. Di samping juga lintas sektor lain, Mbak Dona, ada dinas sosial, itu pasti ya kita berkoordinasi dengan dinas sosial, kaitannya bagaimana kita menjangkau kelompok difabel, kemudian dinas pendidikan, kaitannya dengan SLB, kemudian Kemenak pasti untuk meyakinkan bahwa vaksin ini halal, kemudian TNI Polri juga terlibat juga untuk mobilisasi sasaran. Jadi semua komponen di semua level sampai ke tingkat bawah di desa ini terlibat di dalam memastikan masyarakat Jawa Tengah mendapatkan vaksinasi COVID-19 tanpa kecuali prioritas kelompok difabel. Harapannya mereka semuanya semakin sehat. Begitu Mbak Dona. Merapi. Oke, terima kasih sekali Ibu Rahma. Ini tadi sudah menjelaskan juga, menyebutkan sekaligus ya untuk langkah-langkah upaya atau program dari pemerintah untuk waktu yang akan datang untuk menjangkau masyarakat rentan yang sudah ataupun yang akan dilakukan dalam waktu yang akan datang. Begitu ya. Oke, Mitra Merapi yang berbahagia, kita sudah berbincang dengan Ibu Rahma selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kita ada di segmen yang kedua, kita akan kembali lagi, tapi sebelumnya Dona ingatkan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya atau berkomentar seputar talk show kita hari ini mengenai vaksinasi 3S Selamat Sehat Selalu. Ini bisa menghubungi atau DM ke Instagram @3S_Selamat Sehat Selalu. Baik, untuk Mitra Merapi jangan kemana-mana, pastikan tetap setia channelnya di 104,9 Radio Merapinda FM. Bisa ngomong ini deh. Halo, untuk Ibu Rahma. Bisa Mbak Dona cukup? Oke, gimana Ibu? Mau ada yang dikoreksi lagi? Sepertinya cukup ya tadi. Informasi vaksinasi sudah diberikan, kemudian kolaborasi, tempat, waktu, sudah. Oke. Insya Allah cukup. Ya, mungkin dari ini Mas Hendar ada yang ingin dikoreksi lagi? Sudah cukup, Mbak Dona. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Sepertinya udah, bisa lanjut ke segmen berikutnya ya Mbak. Oke, berarti segmen kedua nggak perlu ada yang diedit atau dipotong ya? Ya, itu udah aman. Oke, kalau begitu kita lanjut di segmen ketiga. Ini nanti Dona fokus untuk berbicara dengan Bapak Edi Susanto. Iya, betul Mbak. Oke, suara Dona terdengar ya Pak Edi ya? Cukup jelas Mbak. Oke, kita mulai, sudah siap nggih? Siap. Kok ada suara bunyi ini ya? Nih, kayak bengong-bengong. Tempatnya Mas Edi agak bengong, kenapa Mas Edi? Sebentar. Soalnya Mas. Oh iya. Dari Bapak Edi ya suaranya ya? Cari posisi yang pas dulu, Mas.
Nanti antara posisi sumber suara dan mikrofon agak standar ya Mas, biar nggak naik turun volumenya. Iya. Dengar sudah jelas belum? Kurang keras Mas. Oh, kurang keras. Sekarang? Ngomong agak panjang. Halo? Cek. Belum. Cek. Bisa deket dikit lagi nggak? Cek. Cek. Nanti bisa diedit ya Mbak di suaranya Mbak, bisa dibesarin mungkin ya nanti ya. Oh, nggak bisa. Ini harus sesuai dengan suara yang ada di situ. Aslinya. Coba. Halo. Nah, kalau standar tadi segitu sih aman. Coba mungkin Bapak Edi bisa bersuara. Halo. Tes. Ngomongnya agak panjang Mas. Coba ngomong agak panjang. Ngomong apa aja. Selamat sore Mitra Merapi di manapun berada. Ini belum stabil Mas. Kadang besar, kadang kecil. Mas Edi pakai headset? Enggak. Pakai HP ya? Iya. Oh, okay. Soalnya kalau pakai laptop laptopnya suaranya nggak ada. Nah, ini gede, ini bisa gede nih. Iya. Sebentar. Itu HP-nya ditaruh ya? Enggak, dipegang. Mas, coba HP-nya ditaruh, diletakkan gitu, terus posisinya dideketin Mas, tapi biar stabil maksudnya. Ditaruh di meja atau di apa gitu. Oke, siap. Ini sudah belum? Nah, kalau begitu stabil bagus sih, tapi belum stabil. Belum terlalu berat. Halo ya Mas. Apakah sudah? Letakkan di atas gelas. Ya, coba jadi agak tinggi dekat mulut. Amit-amit agak dekat dengan Mas mulut maksud saya. Oh, siap. Niki pun nganu dekat. Oke. Apakah cukup jelas sekarang? Mungkin bisa bersuara lagi, coba Bapak Edi. Halo, selamat sore. Nah, kalau gini bagus. Oke. Sudah. Maaf Mas Edi, ini masih ada dengung, mungkin dekat. Yang bikin dengung apa ya? Saya ini. HP-nya mungkin dekat dengan elektronik lain kayaknya. Atau gimana? Di situ ada alat elektronik lain nggak Mas Edi yang dekat-dekat HP jenengan? Untuk sudah saya matikan, sudah off. Enggak mau stand. Nah itu dibantu. Enggak, di dekat situ ada alat elektronik lain nggak? Cuman kulkas. Nah itu bagus tuh tadi bisa keluar gede tuh. Oke. Apakah kulkas perlu dimatikan? Oh bukan. Bisa geser. Kalau itu gereng bisa Mas. Atau coba sementara Mas kalau itu ganggu. Oke, siap. Coba. Kita coba dulu ya. Sudah saya matikan. Oke, coba Bapak Edi bicara lebih panjang. Halo, selamat sore Mitra Merapi di manapun berada. Oke. Sudah. Sudah lebih baik atau gimana ini? Kalau bisa stabil sih udah lumayan. Pas Pak Edi berhenti ngobrol, suara dengungnya kedengeran. Kalau ngobrol, Pak Edinya jelas sih. Suara nafas. Karena nafas saya pendek-pendek, Mas. Iya, nggak apa-apa, Mas. Itu sih. Cuma maksudnya ini. Ada dengung. Yang penting jarak ininya stabil ya, Mas. Jarak antara sumber suara jenengan dengan HP-nya stabil gitu. Jadi kalau misalnya 15 cm ya atau 20 cm stabil segitu. Gitu. Oke. 2 jari bisa, 2 jari. Ya, sekilan lah. Oh, sekilan. Coba, sekilan seperti apa? Jauh ya. Sekilan jauh.
Jauh. Oh ya, ya. Yang penting stabil aja Mas, nggak apa-apa Mas. Mungkin nanti bisa dinaikin suaranya nanti kalau pas saatnya edit. Oke. Apakah ini sudah cukup jelas belum? Kalau pas ngomong sih enggak, bagus sih. Asal stabil aja. Nah, kalau pas gimana enggak ngung gitu. Ini dari nafas. Nafasnya pendek-pendek. Ya. Oke, Mbak, saya kira udah Mbak. Oke, sudah siap Bapak Edi Susanto ya? Siap, Mbak. Nanti ketika berbicara mungkin speakernya bisa didekatkan ke mulut saja. Ya. Coba tes lagi Pak Edi. Tes 1, 2, 3. Nah, stabil seperti ini ya Pak ya? Oke, siap. Oke, kita mulai segmen yang ketiga. Oke, Mitra Merapi yang berbahagia, kembali lagi di talk show kita hari ini mengenai vaksinasi COVID-19 3S. Selamat sehat selalu. Masih terhubung dengan narasumber via telekonferensi dan kita masih akan terus berlanjut untuk membahas mengenai vaksinasi COVID-19 3S. Selamat sehat selalu. Di segmen yang pertama, segmen kedua sudah membahas lebih lanjut dan kita lanjut di segmen yang ketiga. Kali ini Dona fokuskan untuk berbincang kepada narasumber kita yang juga sudah terhubung, ada Bapak Edi Susanto. Ini beliau selaku layanan inklusi disabilitas Magelang. Halo Bapak Edi Susanto. Halo, selamat berjumpa Mbak Dona dan Mitra Merapi semua. Oke, kabar baik Pak Edi ya? Alhamdulillah baik. Iya. Selamat sehat selalu. Oke. Siap. Oke, Pak Edi, semangatnya luar biasa sekali dan langsung saja untuk menyingkat waktu. Ini Dona hadirkan pertanyaan untuk Pak Edi Susanto. Mungkin Pak Edi ini adalah selaku layanan inklusi disabilitas wilayah Magelang ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan nggak nih Pak Edi, saat ini mungkin ada berapa jumlah penyandang disabilitas di Jawa Tengah, khususnya di Magelang, dan mungkin berapa persen yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19? Silakan Pak Edi. Iya, untuk apa ya? Untuk saat ini itu kurang lebih, langsung aja ya Mbak. Kurang lebih itu kalau saya sendiri kan domisili di wilayah Kabupaten Magelang. Iya. Sementara data yang kami dapat dari dinas sosial itu sendiri itu kurang lebih ada sekitar 9.000 disabilitas yang ada di Magelang ini, Mbak. Oke, mungkin sebelumnya untuk Bapak Edi Susanto ini bisa distabilkan suaranya ya? Siap. Ini sudah. Halo? Halo? Ya, seperti ini ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin bisa diulangin lagi? Oke, bisa Mbak. Ya, langsung saja bisa disebutkan untuk Pak Edi, ini selaku layanan inklusi disabilitas Magelang. Mungkin ada berapa jumlah penyandang disabilitas di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Magelang, dan berapa persen yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19? Silahkan Pak Edi. Nah, karena ini Mbak, karena saya berada di wilayah Kabupaten Magelang ya Mbak, saya berbicara di Kabupaten Magelang saja. Karena itu data yang kami dapat itu dari dinas sosial itu sekitar 9.000 penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Magelang. Itu yang terdata saat ini yang terdata di dinas sosial itu sendiri. Sementara teman-teman disabilitas itu sendiri berapa persen yang sudah vaksin atau belum itu saat ini itu masih
belum belum begitu, datanya itu masih sedikit antara dinas sosial dan dinas kesehatan itu masih belum ada sinkronisasi. Banyak teman-teman disabilitas yang sudah vaksin tapi belum terdata di database Kementerian Sosial itu sendiri yang di Kabupaten Magelang itu, Mbak. Dan tadi itu saya tanya ke salah satu dokter di dinas sosial itu yang terdata baru 0,01% itu, Mbak. Oke. Ini yang sudah terdata atau yang baru terdata di dinas sosial, begitu Pak Edi ya? Yang itu sementara yang baru terdata, Mbak. Oke, ada 0,01%. Iya. Oke, baik. Jadi untuk jangkauannya, ini para penyandang disabilitas terkhusus di wilayah Magelang yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dan sudah terdata di dinas sosial baru sekitar 0,01%. Jadi masih jauh dari harapan, Pak Edi ya? Itu, Mbak. Padahal itu yang kalau di lapangan sendiri itu saya kira masih lebih banyak yang sudah vaksinasi itu, Mbak. Oke. Karena mereka teman-teman yang vaksin itu yang tidak terdata itu kan mereka menggunakan vaksin selain Sinopharm itu yang khusus disabilitas. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali Pak Edi Susanto selaku layanan inklusi disabilitas Magelang. Tadi sudah menyebutkan untuk jangkauannya yang sudah divaksinasi COVID-19 dan sudah tercatat di dinas sosial ternyata masih jauh dari harapan begitu. Nah, untuk Pak Edi Susanto kembali nih, kan Bapak selaku layanan inklusi disabilitas Magelang begitu Pak ya? Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk kesulitan atau misalkan ada kendala atau kelompok atau keluhan maksud saya dari kelompok penyandang disabilitas yang mungkin sering dialami selama masa pandemi ini, terutama mungkin ada juga kendala untuk menerima vaksin COVID-19. Silakan Pak Edi. Nah, untuk kendala itu biasanya dari sistem informasi yang tidak akurat ke teman-teman itu kadang masih lambat, terutama untuk teman-teman tuli, teman-teman itu juga kendalanya itu masih informasi itu, Mbak. Sama kalau teman-teman Daksa itu rata-rata mereka mencari informasi tentang vaksinasi itu melalui gadget masing-masing itu, Mbak. Oke. Sedangkan teman-teman itu banyak yang masih belum begitu familiar dengan media sosial dan sejenisnya itu. Oke, jadi itu adalah kendalanya ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih sekali. Kita sudah ngobrol banyak dengan Bapak Edi Susanto selaku layanan inklusi disabilitas Magelang. Nah, buat Mitra Merapi, kita masih berada di talk show kita hari ini mengenai vaksinasi COVID-19 3S. Selamat sehat selalu. Ada di segmen yang ketiga, kita akan melanjutkan kembali di segmen terakhir alias di segmen yang keempat. Tapi sebelumnya Dona ingatkan kembali untuk Anda Mitra Merapi, para pendengar yang ingin bertanya atau berkomentar seputar talk show kita hari ini mengenai vaksinasi 3S. Selamat sehat selalu. Ini Anda bisa menghubungi atau bisa langsung DM ke Instagram @3S_selamat sehat selalu. Baik, Dona akan kembali lagi sesaat lagi di segmen selanjutnya. Jadi buat Anda tetap setia channelnya di 104,9 Radio Merapinda FM. Oke, halo Pak Edi Susanto. Iya, Pak. Tadi suaranya masih kurang stabil nggih? Kayaknya iya, Mbak, kayaknya. Ya, ini gimana nih? Bapak-bapak mau dikoreksi lagi, monggo? Minta pendapat bapak-bapak aja.
Silakan mungkin. Atau nanti kalau misalnya suaranya audionya kurang bagus, mungkin Mas Edi bisa di tapping ulang terus ke Merapi gitu kayaknya ya Mbak ya. Ya, nanti kita upayakan diedit kembali ya. Kalau misalnya diedit agak ini mungkin bisa juga sih. Nggak apa ya Mas Edi kalau dolan ke Merapi ya Mas? Ya, cuman 8 kilo. Lah iya kan. Cuman turun. Nah, kalau misalnya ini bisa tapping ulang kayaknya. Begitu? Jadi untuk Bapak Edi Susanto ini mau tapping ulang langsung ke Merapi saja? Iya, itu kalau tapping ulang apa? Kalau misalnya audionya kurang bagus, kalau sudah bagus sih nggak apa-apa Mbak. Misalnya nanti kita konfirmasi lagi gitu ya, berarti ketika proses editing ya? Iya. Oke, ada yang ingin dikoreksi mungkin Pak untuk materinya? Minta pendapat Pak Pak siapa? Pak Sunan, saya Sinam bukan Sunan. Ya temennya Pak Sunan, nggak apa-apa. Saya Sunan yang kesepuh. Sudah sih Mas, saya kira Mas. Sudah cocok ya? Sudah cocok Mbak, tadi juga pas apa yang berbicara lumayan cukup jelas juga sih. Mungkin nanti bisa dibantu di editing aja. Iya, oke. Nanti kita bantu di proses editingnya, tapi berarti sudah nggak ada yang perlu dikoreksi lagi? Iya, sudah. Bisa lanjut di segmen terakhir ya? Iya, silakan. Kalau Pak Hartanto mau koreksi juga boleh Pak. Oke, silakan mungkin kalau ada yang mau koreksi lagi. Sudah cukup? Sudah cukup sepertinya Pak. Oke, kita mulai segmen terakhir. Ini segmen 4, Dona fokuskan untuk Bapak Sinam Sutarno. J? Halo? Siap Mbak, siap. Bapak Sinam, ini suara saya sudah stabil ya, terdengar ya? Sudah Mbak, suara saya stabil nggak Mbak? Ya, sangat stabil, udah jelas banget ini Pak. Oke, siap. Oke, kita mulai, siap ya Pak ya? Oke Mbak. Baik. Udah mulai? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Mitra Merapi yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Dona Larusia dalam talk show kita hari ini yang masih terus membahas mengenai vaksinasi COVID-19 3S. Selamat sehat selalu. Masih juga terhubung dengan para narasumber via telekonferensi. Terima kasih sekali. Dan kali ini di segmen terakhir, segmen keempat, ini Dona akan fokuskan untuk bertanya, ngobrol oleh narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Sinam Sutarno, selaku Program Manager dari Migrant Care ya. Halo Bapak Sinam Sutarno. Halo Mbak Dona. Apa kabarnya Bapak? Baik Mbak, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya Pak ya untuk berbagi informasi kepada pendengar semua ya? Sudah Mbak, sudah. Ini tadi sudah menyimak pembicaraan sebelumnya dan kita bisa berdiskusi lebih panjang ya bagaimana tentang vaksinasi yang inklusif tadi.
Oke, baik Mitra Merapi yang berbahagia, tadi di segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga kita sudah menyimak dan terus kita membahas mengenai program vaksinasi COVID-19 3S. Selamat sehat selalu yang memang ini diprioritaskan untuk mereka para kelompok rentan dan juga para penyandang disabilitas yang belum divaksinasi COVID-19. Nah, untuk Bapak Sinam Sutarno, ini Dona ingin bertanya nih Pak nih, sebagai organisasi pelaksana program, mungkin Bapak Sinam bisa menjelaskan bagaimana strategi persiapan yang dilakukan oleh Migrant Care ini untuk menjangkau masyarakat rentan, kemudian mungkin bisa dijelaskan juga kapan dan di mana saja pelaksanaannya. Silakan Bapak Sinam. Baik, terima kasih Mbak Dona dan Mitra Merapi yang berbahagia. Saya masih mengingatkan mari kita vaksin gitu ya. Oke. Nah, begini Mbak, jadi sebelum ke strategi, ya Juli itu kami memulai Save the Children, IASP, Migrant Care, Jalin itu kan kami memulai untuk melakukan gerakan vaksinasi ini ya dalam program vaksin. Nah, ada situasi yang kemudian ini memang sudah menurut kami ini cukup berat ya, karena di saat ini sebenarnya masyarakat sudah menganggap pandemi sudah selesai. Ajakan vaksinasi juga sudah tidak semasif dulu, dan faktanya kemudian memang banyak kelompok rentan yang belum tervaksinasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang mungkin di luar data statistik ya, mungkin di sekitar kita saja saat COVID sedang ganas-ganasnya begitu, yang meninggal itu ya kelompok rentan, ada lansia, orang dengan komorbid seperti yang tadi disampaikan Dr. Hartanto maupun Rahmah begitu. Nah, ini yang ada situasi ini. Nah, kalau kita diingatkan sebenarnya ada rumus sederhana ya dulu yang kalau bencana itu kita yang selalu diingatkan, risiko itu adalah ancaman dikali kerentanan dikurangi kapasitas gitu. Jadi baik. Kerentanan itu ketika kemampuan untuk menghadapi ancaman sedikit maka semakin rentan. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah memperkuat kapasitas sehingga risiko kena COVID atau akibat fatal dari COVID itu kemudian bisa dikurangi. Nah, kapasitas itu apa? Selain protokol kesehatan adalah vaksinasi, terutama menyasar pada kelompok yang paling rentan. Jadi yang sulit terjangkau harus kita jangkau. Nah, cara yang kemudian kami lakukan, strategi IASP, Save the Children, Jalin, kemudian Migrant Care berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, terus kemudian dengan teman-teman CSO, ada Puskesmas, PKK, Posyandu, Fatayat, Muslimat, Ansor, Aisyah, pemerintah desa, Lidi, dan banyak pihak untuk kemudian bersama-sama mendorong gerakan vaksinasi inklusif untuk terutama kepada kelompok rentan. Misalnya ada di keluarga kita, ada di tetangga kita, atau mungkin ada di lingkungan kita. Nah, itu yang kemudian kita dorong untuk melakukan vaksinasi. Nah, kemudian kami bersama gitu ya dengan CSO, dengan pemerintah daerah, dengan Dinkes merancang satu model vaksinasi yang inklusif yang kemudian memungkinkan ini kelompok rentan itu bisa tervaksinasi. Misalnya tadi ada Mas Edi sudah menyebut soal data. Kita misalnya kalau ngomong penyandang disabilitas, mungkin kita juga banyak yang tidak menyadari bahwa di sekitar kita itu juga ada begitu. Nah, kemudian juga datanya juga masih belum maksimal, sehingga kemudian bagaimana melibatkan CSO, kelompok masyarakat untuk mendata, melihat di sekitar kita barangkali ada teman-teman penyandang disabilitas yang belum divaksin. Kemudian soal akses terhadap vaksinasi. Jadi karena tadi disebut ada soal informasi atau lokasinya jauh misalnya, maka kemudian ada beberapa cara yang kami kembangkan. Kalau memang yang tidak bisa hadir, itu kemudian kami gelar vaksinasi door to door. Gitu. Yang konsekuensinya kalau door to door ya yang divaksin tidak bisa banyak karena kemudian berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi ini wujud dari layanan ya, bagaimana kemudian memperkuat tadi mengurangi kerentanan tadi. Terus kemudian soal selain door to door, kemudian kalau masih memungkinkan dijemput ya sudah kita jemput, kita sediakan mobil misalnya. Atau kemudian
barangkali juga tetangganya mengajak mengantar ke lokasi vaksinasi. Kemudian kami juga membuat sentra vaksinasi yang inklusif, yang ramah difabel misalnya. Bahkan misalnya kalau memang dibutuhkan ada teman-teman penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan bahasa isyarat, maka kemudian disediakanlah di lokasi ini teman-teman yang juru bahasa isyarat yang bisa menjelaskan tata cara vaksinasi, terus kemudian nanti juga menjelaskan, karena begini, biasanya orang mau vaksinasi itu kan banyak hoax ya Mbak Dona ya. Iya, betul. Kalau divaksin begini gitu. Nah, terus kemudian KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi itu kemudian orang jadi takut kan. Nah, kemudian dijelaskan KIPI itu sesuatu yang wajar, bisa jadi terjadi. Nah, kemudian dijelaskan kalau KIPI nggak usah takut karena memang vaksinasi efeknya begitu. Wong anak-anak kita kalau habis imunisasi juga hangat, misalnya panas gitu. Nah, itu dijelaskan sehingga mereka kemudian yakin bahwa kalau vaksin aman untuk mereka. Termasuk misalnya ketika tadi disebut ada vaksin Sinovac gitu misalnya. Teman-teman penyandang disabilitas sebelumnya divaksin dengan Sinovac. Kemudian boosternya juga harus pakai Sinovac atau Uvivac. Nah, ini kemudian Migrancare, Save the Children, IHSP kemudian juga mencoba mencari jalan. Kalau di Kabupaten Magelang nggak ada, kemana? Kami bisa mencarikan misalnya ke Semarang atau ke Solo, lokasi yang lain, kemudian kami antar vaksin itu. Nah, itu yang saya kira upaya-upaya untuk mendekatkan layanan sehingga semuanya bisa terlayani. Yang di pucuk gunung bisa kita layani, yang kemudian yang dekat, bahkan mungkin yang di pinggiran kota gitu ya, yang jarang aksesnya susah juga bisa kita dekatkan aksesnya itu gitu. Nah, itu yang saya kira yang dilakukan oleh teman-teman Migrancare dan CSO di Magelang untuk menyelenggarakan vaksinasi khususnya untuk kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga. Di Magelang kan di daerah rawan bencana, misalnya KRB 3 Merapi misalnya, sehingga kemudian kan kita juga nggak tahu kayak kemarin Semeru beberapa hari yang lalu erupsi. Nah, mungkin juga kan Merapi juga, ya itu kan sudah menjadi aktivitas Merapi ya, kadang aktif, kadang tidak. Nah, ketika aktif kemudian masyarakat juga sudah siap, sudah ketika nanti misalnya sampai ada pengungsian, mereka sudah booster 2 loh, ya itu kan bagus gitu. Gitu Mbak. Oke, berarti luar biasa sekali upaya yang sudah dilakukan Anda. Berarti tidak perlu khawatir lagi karena saat ini akses untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini sudah semakin mudah dengan banyaknya sentra vaksin. Sehingga sudah tidak ada lagi halangan untuk melakukan vaksinasi ataupun booster. Nah, untuk Bapak Sinam Sutarno, ini untuk pertanyaan terakhir. Mungkin bisa dijelaskan juga, disebutkan untuk titik lokasi atau jadwal layanan sentra vaksinasi COVID-19 dalam waktu dekat nih Pak nih. Kalau dalam waktu dekat, kami tanggal 13 itu, nanti juga mungkin Mas Edi juga terlibat ya. Desa Ngadirejo, Salaman akan menggelar vaksinasi. Nah, tapi sebenarnya nggak hanya itu aja Mbak. Kalau memang ada di satu desa, jadi nanti Pak Kepala Desa yang sedang menyimak ini atau PKK yang sedang menyimak ini misalnya, kalau pengen menggelar vaksinasi di desanya, silakan. Gitu. Kemudian tadi ada misalnya Wontak Mas Wiwit ya, program officer kami gitu. Terus kemudian saya pengen bikin vaksinasi di desa ini yang mau disasar lansia dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya ada 100 orang misalnya atau 50 orang gitu. Nah, kemudian nanti kami akan berkoordinasi Dinkes untuk menyiapkan vaksinatornya, terus kemudian nanti kami juga akan datang ke sana untuk membantu mengadministrasikan proses itu sehingga vaksinasi bisa digelar dimanapun. Jadi kami juga terbuka kalau ada yang ingin vaksinasi bisa berkoordinasi. Jadi kami ada jadwal, tapi juga sangat membuka peluang ibu bapak pendengar Mitra Merapi semuanya. Kalau ingin menggelar vaksinasi di kampungnya, di desanya, di RT-nya, ajak kami. Nanti kami akan koordinasi dengan Dinkes, vaksinator akan datang, terus kemudian kami juga akan datang dengan Mas Edi dan teman-teman organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Magelang. Jadi tidak harus kami yang menyelenggarakan, silakan
ada ide di mana begitu nanti kami datang. Begitu, Mbak. Oke, berarti untuk pendengar Mitra Merapi ini bisa juga mungkin bertanya kalau misalkan ada vaksinasi yang digelar di Magelang, atau bagi para pendengar yang mungkin ingin menyelenggarakan vaksinasi, ini bisa menghubungi ke Mas Tri Widianto alias Mas Wiwit ya. Ini beliau selaku Project Officer Migrant Care wilayah Magelang. Dengan nomor teleponnya mungkin bisa dicatat Mitra Merapi di 0822 3176 3846. Sekali lagi Mas Tri Widianto atau Mas Wiwit di 0822 3176 3846. Baik, untuk Bapak Sinam Sutarno selaku Program Manager Migrant Care, terima kasih sekali untuk informasinya Bapak ya. Ya Mbak Dona, mungkin barangkali bisa juga ya kalau pendengar Mitra Merapi pengen mungkin juga kontak melalui Merapi juga boleh kan ya, nanti siap kami begitu. Jadi saya kira pintu koordinasi kita buka seluas-luasnya, termasuk ini kan ada rencana juga ya dalam rangka Hari Disabilitas Internasional 18 Desember 2002 juga akan diselenggarakan vaksinasi untuk teman-teman penyandang disabilitas. Tapi ini masih, saya kira nanti Mas Edi juga bisa dikontak, koordinasi dengan Mas Edi dan teman-teman yang lain untuk ini memastikan sedulur-sedulur Magelang semuanya tervaksinasi dan tidak khawatir lagi dengan COVID. Dan yang penting semua sehat selalu. Amin. Baik, terima kasih sekali Bapak Sinam Sutarno ya. Dan juga untuk Mitra Merapi, Dona tekankan kembali untuk Anda tidak perlu khawatir lagi untuk mendapatkan akses vaksinasi COVID-19 ya. Karena gini semakin mudah dengan banyaknya sentra vaksin, sehingga sudah tidak ada halangan lagi untuk melakukan vaksinasi ataupun booster. Ayo Mitra Merapi, bersama-sama kita berani untuk divaksinasi, dan juga mari kita wujudkan masyarakat yang sehat, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dari pandemi. Oke, Mitra Merapi yang berbahagia, sekian dari talk show kita siang hari ini untuk membahas mengenai vaksinasi COVID-19 3S. Selamat sehat selalu. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah terhubung, Bapak Dr. Hartanto, MMEDSC selaku Koordinator AIHSP Jawa Tengah. Terima kasih juga Ibu Rahma selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Terima kasih untuk Bapak Edi Susanto selaku Layanan Inklusi Disabilitas Magelang, dan juga terima kasih untuk Bapak Sinam Sutarno selaku Program Manager Migrant Care. Baik, kalau begitu Dona undur diri dan pastikan tetap setia channelnya di 104,9 Radio Merapi FM.